Oke, oke. Oke, Pak. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara. Mari kita mau bersyukur. Ini hilang ya. Cara bicara udah hilang kan? Tening. Halo Yoke, suaranya enggak kedengeran. Oke, kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Oh, malah hilang koneksi kayaknya. Oke, sebentar. Kenapa hilang koneksi Yoke-nya? Yoke. Ya kayak papa sudah dia. Mobil. Di mobil Pak. Oke, ini kenapa enggak? Halo Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa keluar Bapak Ibu. Bentar. Oke. Udah ya Pak? Dengar Pak? Silakan. Oke. Ya, kita mulai kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia yang Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidup. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan. Bersyukur buat kasih setia-Mu. Segala telah terbukti ketika Dia serahkan anak kasih-Mu. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan. Selama hidupku ku sembah, ya Tuhan.
Oh Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah. Oh Tuhan, aku sembah, Kau sembah,
Apapun yang terjadi, Tuhan, kami terus menyembah, kami mau terus mengakui kehebatan dalam hidup kami. Yesus, sembah. Dalam hadirat-Mu, Kau segarkan jiwa kami pagi hari ini. Puaskan jiwa kami hari ini. Dalam hadirat ada kekuatan yang baru. Sebab itu apapun yang terjadi, kami akan terus datang kepada Tuhan. Kami mau terus menyembah Allah yang hidup. Sebab hanya Kau satu-satunya yang dapat mengandalkan dalam hidup kami. Harapan kami buat kasih setia dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Sampai akhir hidup kami terus menyembah. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sebentar, Tuhan, kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya pagi hari ini, Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Heri. Shalom Bapak Ibu semua. Tetap semangat berjalan bersama Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah sampai di Yeskel
pasal 11 ayat 1 sampai 25 dengan judul berikutnya, Pemimpin Israel dihukum. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur, lihat di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yazania bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kejurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Ayat 3, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali, kota inilah priuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Ayat 5, maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah begini firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Ayat 7, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah priuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikian firman Tuhan Allah. Ayat 9, aku akan mengiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 11, kota ini tidak akan menjadi priuk bagimu, dan aku pun kamu akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Ayat 13, maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya, lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, aduh, Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya, mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Ayat 16, oleh sebab itu katakanlah begini firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Ayat 17, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku
dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 21. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepala yang sendiri. Demikian firman Tuhan Allah. Maka kruk-kruk itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedangkan kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik di atas dari tengah-tengah kota dan hingga di atas gunung dan di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Ayat terakhir. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita kembali mau sama-sama belajar sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu di Yehezkiel pasal 11 ayat 1 sampai 25. Sebelum kita membahas ayat demi ayat firman Tuhan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana kepada Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling bertanggung jawab atas dosa sebuah bangsa atau atas dosa umat Tuhan? Siapa yang paling bertanggung jawab? Beberapa orang di antaranya, Bapak Ibu Saudara, berpikir, bukankah manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih atau menentukan? Jadi mungkin yang bertanggung jawab adalah bagi masing-masing pribadi orang tersebut. Karena dia bisa memilih untuk taat atau melanggar firman Tuhan dan seterusnya. Dan jawaban itu sangat masuk akal dan benar, bahwa setiap orang diberikan kehendak bebas untuk memilih. Orang bisa memilih apakah ikut-ikutan berbuat dosa, ataukah dia memilih untuk konsisten tidak kompromi dengan dosa. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih, sehingga benar tanggung jawab itu melekat pada masing-masing orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang paling bertanggung jawab di atas itu adalah para pemimpin-pemimpin. Sebab sekalipun setiap orang punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri, punya kebebasan hak untuk memilih, tapi pemimpinlah itu yang bisa menyesatkan, bisa mengaburkan orang, sehingga memilih sesuatu yang keliru. Karena itu, menurut pertanyaan yang tadi saya ajukan pada Bapak Ibu Saudara, pertama-tama pemimpinlah yang harus bertanggung jawab. Seperti halnya yang kita pelajari di Yehezkiel pasal 11 ini. Judulnya, perikopnya saja, menggambarkan pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Kenapa pemimpinnya lah yang dulu dihukum? Karena pemimpinnya inilah yang secara tidak langsung telah menyeret dan menyesatkan umat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca ayat pertama. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, yaitu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Azanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin bangsa. Kita lanjutkan ayat 2. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia,
Inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Benar bahwa mereka memutuskan sendiri berbuat jahat, tapi rupanya ada orang yang menaburkan nasihat jahat. Benar bahwa mereka memutuskan sendiri untuk berbuat jahat, tapi rupanya ada orang yang menaburkan nasihat jahat. Mana mereka mengambil jalan yang sesat, tapi rupanya pemimpin yang secara tidak langsung menyesatkan mereka, mengaburkan mereka dengan jalan yang tidak benar. Jadi pemimpin-pemimpin yang lebih dahulu dihakimi. Pemimpin-pemimpin inilah yang paling bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel bisa sesat ketika dipimpin oleh pemimpin yang menyesatkan mereka. Mereka sesat karena pemimpinnya sesat. Mereka jahat karena pemimpinnya juga jahat. Mereka menyembah berhala karena pemimpinnya juga menyembah berhala. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, buat Anda sebagai seorang pemimpin, hati-hati bahwa kata ini harus bertanggung jawab atas orang-orang yang kita pimpin. Suka tidak suka, orang kita pimpin akan melihat kita dan akan mengikuti kita. Bahkan kalaupun kita tidak memberikan perintah kepada mereka atau tidak menyesatkan mereka, tapi mereka akan mengikuti kita. Ini masalahnya. Kita mungkin berkata, inilah pilihan hidupku, inilah hidupku. Tetapi ketika kita mengambil jalan hidup yang sesat, sekalipun kita tidak mengajak mereka melakukan ini, tapi sedikit banyak berpengaruh kepada mereka, karena mereka pasti melihat kita dan mengikuti kita. Karena kita adalah seorang pemimpin, itulah sebabnya hati-hati buat Anda jadi seorang pemimpin. Jaga hidup kita yang benar, perkataan yang benar, berilah nasihat-nasihat yang benar, berikanlah arahan-arahan yang benar. Tapi di atas semua itu, marilah kita juga hidup benar. Karena kita pasti dilihat, karena kita juga pasti dicontoh, karena kita juga pasti diikuti. Jadi bayangkan kalau kita menaburkan kejahatan, orang itu akan mengikuti kita. Kejahatan itu, apalagi kita menyebarkan hal yang jahat dan menyesatkan, maka akan orang itu mengikuti kita. Dan mereka akan mengikuti kita jadi orang yang sesat. Pemimpin akan diproses atau dihakimi oleh Tuhan lebih dulu. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin, sudah melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang kita pimpin, dalam arti kita bertanggung jawab atas jiwa mereka, sehingga kita harus menjaga hati hidup kita, perkataan kita, dan tetap lurus di hadapan Tuhan. Tetap berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, tetaplah taat dan setia, dan semangat melakukan apa kata firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Masih ada tambahan, Kak Heng? Sudah cukup, Pak. Saya serahkan ke Bapak Heri untuk melengkapinya. Oke, terima kasih untuk Kak Heng. Jadi firman Tuhan pagi hari ini dari Yeskil pasal 11 terdiri dari 2 perikop memang. Nah, tadi yang lebih banyak dibahas oleh Kak Heng, perikop yang pertama mengingatkan setiap kita
Ya tentunya setiap kita juga pemimpin, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Kalau para suami memimpin keluarganya, para ibu-ibu memimpin anak-anaknya, dan mungkin juga seorang guru, kayak Ibu Nova, yang memimpin staf gurunya, murid-muridnya, atau Bapak Ibu yang punya usaha, punya karyawan, memimpin karyawan, apalagi pemimpin jemaat, ya baik itu PKS, pemimpin kelompok sel, pemimpin ibadah raya. Ya saya percaya setiap kita adalah pemimpin, tapi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini kita baca, dan seperti yang tadi Ko Aheng sudah sampaikan, ya karena pemimpin ini yang bertugas memimpin, mengarahkan, mari biar kita menjadi pemimpin yang tentunya memimpin di dalam pimpinan Tuhan, supaya kita tidak salah memimpin, apalagi sampai menyesatkan orang yang kita pimpin. Walaupun tadi tentu seperti Ko Aheng bilang, ya setiap orang kan memang diberi free will, kehendak bebas. Tapi tentulah orang tidak bisa hidup sendiri, selalu harus ada otoritas di atasnya, dan kadang kitalah yang ada di posisi otoritas atas orang lain. Oleh sebab itu, mari setiap kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal untuk kita menjadi pemimpin. Nah, di dalam perikop yang kedua tentu juga ada janji Tuhan bagi Israel, dan tentu itu jugalah janji Tuhan bagi kita sebagai Israel rohani. Waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tentulah kita mengalami pemulihan karena penebusan yang dilakukan oleh karya salib, yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dan itu Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kepada kita roh yang baru, bukan lagi manusia lama yang adalah manusia berdosa, yang kecenderungan hatinya melakukan hal-hal yang jahat, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita memberi diri dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus, Roh Allah yang meninggalkan manusia ketika manusia berdosa. Waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, maka ruah, yaitu roh Allah atau Zoe, yang dihembuskan Allah kepada manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, itu meninggalkan manusia. Tetapi ketika kita kembali dipulihkan di dalam Yesus, maka kita menerima roh itu kembali, yaitu Roh Kudus, yang adalah roh Allah itu sendiri. Dan Tuhan berkata memberikan kepada kita hati yang taat, yang akan membawa kita untuk lebih taat kepada Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus, yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, semakin hari kita boleh semakin mengenal, memahami firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah ditahirkan. Nanti di pasal 26 kita akan menemukan ayat yang sama, bahwa kita ini sudah ditahirkan, diberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Untuk apa? Supaya kita menuruti segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Sehingga kita adalah umat Tuhan, dan Tuhan itu menjadi Allah kita. Jadi ini yang harus kita pegang teguh, bahwa di dalam Kristus sebagai Israel rohani, kita sudah diberi hati yang baru, roh yang baru, yaitu hati yang taat untuk kita mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Ini kebenaran yang harus benar-benar memerdekakan hidup kita, sehingga kita bisa menjadi umat yang taat dan dengan setia tadi katakan. Dan tentu sekali lagi ketaatan kita ini bukan berdasarkan rasa ingin diberkati atau rasa takut dikutuk, tetapi ketaatan kita ini
adalah ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Acin, nanti tutup sama Ko Aheng. Mari kita masuk dalam doa kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi indah Tuhan, kami telah menyelesaikan program Deo Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada ya Tuhan, memimpin gereja kami Tuhan, biarlah setiap pemimpin juga Tuhan, memberikan hikmat dan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di dalamnya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Ko Aheng yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan tambahkan kapasitas hatinya Tuhan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga istri dan anak-anaknya, menantu dan cucunya Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga Ko Aheng ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai Tuhan, pemulihannya Tuhan. Biarlah kesembuhan-Mu Tuhan turun atas dia Tuhan. Tuhan juga berkati anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu juga Tuhan. Dan juga Tuhan buat kami semua yang Tuhan yang telah mengikuti Koram Dion Tuhan. Biar Tuhan berkati kami selalu Tuhan. Berkati setiap pelayanan, setiap pekerjaan, apapun yang dilakukan Tuhan, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami melepaskan berkat Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Bila Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Dan juga Bapa buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau Tuhan. Dan mereka menjalani setiap pemerintahan yang ada nih Tuhan. Dan juga Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke tangan pimpinan-Mu juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Bapa yang di surga, yang kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas perlindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi hari ini kami telah beri kekuatan kesehatan, sehingga kami sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Nah, kebenaran firman-Mu boleh menerima, boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap ya Tuhan melakukan firman-Mu dengan benar ya Tuhan, boleh menjadi contoh yang baik bagi setiap orang ya Tuhan, dan setiap perbuatan kami ya Tuhan, supaya dapat memuliakan nama Engkau ya Tuhan, supaya setiap orang ya Tuhan melalui kami, perilaku kami ya Tuhan sehari-hari, boleh melihat Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan mereka boleh percaya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami semua bersyukur dan bangga di Allah Engkau ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami serahkan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau berkati kami, tiap tangan-tangan kami ya Tuhan. Engkau berkati kami buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan Engkau jagai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, tambah-tambahkan iman kami, supaya kami tetap setia dan taat pada Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih pada Engkau. Kiranya berkat damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, dicurahkan pada kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Nah, dalam yang berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Saya mohon izin, saya akhiri karena saya mau lanjut acaranya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu besok Bapak Ibu.